Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sukacita semua kita pagi ini, amin. Semua bersukacita, amin. Saya jemput Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Kalau tadi sudah berfellowship, bisa berfellowship depan belakang, kiri kanan kita. Katakan hari ini hari spesialmu dengan Tuhan, amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk menyembah Tuhan. Sebab kita percaya sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan, Allah itu bertahta di pujian penyembahan kita. Amin. Pada waktu dia bertahta, ada mujizat yang dia kerjakan. Yang lemah pasti dia kuatkan, yang sakit pasti dia sembuhkan, asal percaya. Amin. Yuk kita siapkan hati kita masuk hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Mari Bapa, Engkau sucikan, kuduskan kami, ampuni segala pelanggaran kami, sehingga kami layak masuk hadirat-Mu, menyembah Engkau, memuliakan nama-Mu. Sebab kami percaya Engkau Allah ada di tempat ini dan siap melawan setiap kami Tuhan. Pengurapan Allah dan semua kami hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan kudus-Mu pagi hari ini. Roh Allah yang kudus mengurapi, mentahirkan kami, layakan kami untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Bapakku datang menyembah
setia. Yuk sambil kita angkat tangan buat Dia yang setia ini. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi Tuhan. Sungguh Kau hebat Tuhan. Langkah-langkah kami hari-hari ini, langkah-langkah
yang Tuhan tetapkan bukan menjadi orang yang kalah, tetapi orang yang menang di dalam Tuhan. Sebab sumber kekuatan kami hari-hari ini berasal daripada Tuhan. Haleluya. Kita mau sembah Tuhan lebih lagi pagi ini. Tinggalkan apa yang menjadi penghalang kita, lewat pikiran, pendengaran, pandangan mata kita, fokus kita pagi ini sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia.
Kami membawa sukacita surga dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang memberikan pengharapan kepada kami, nama yang memberikan kekuatan kepada kami. Di dalam nama itu kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Kita yang sudah memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Yang siap memuji Tuhan lebih lagi bisa lambaikan tangannya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Iya. Amin. lebih dari suami, lebih dari istri, lebih daripada anak, lebih dari mertua. Dia paling sayang kita. Benar? Benar apa benar? Benar. Iya. Semua kita merasakan kebaikan Tuhan. Masih mau puji Tuhan lagi? Masih kuat berdiri? Amin. Yuk kita berikan kemuliaan bagi Tuhan.
Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan umum, kita akan mendengarkan kesaksian dari istrinya Om Aan. Silakan Tante. Biarlah kesaksian ini memberkati kita semua. Amin. Menguatkan kita semua. Haleluya. Shalom semuanya. Semuanya baik kan? Baik. Amin. Terima kasih semuanya ada dalam lindungan Tuhan semua ya. Saya hari ini mau menyaksikan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Saya mau menyaksikan, saudara percaya nggak mujizat Tuhan masih ada? Amin. Saudara percaya nggak kalau kita diberi kesempatan untuk meminta kepada Tuhan langsung sendiri, tidak melalui hamba Tuhan dengan iman percaya kita kepada Tuhan, kita datang sendiri bersujud di bawah kaki Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Jangan, gembala juga masih banyak tugasnya kan, nggak perlu sakit apa telepon gembala di mana, nggak perlu. Kita juga punya iman, kita harus datang sendiri sama Tuhan, berlutut di bawah kaki Tuhan, meminta kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Nah, saya berdoa untuk suami saya, karena suami saya kena prostat ya. Kalau mau pipis tuh, kalau lagi kumat, nggak ketahan. Kamar mandi deket aja udah aura kencing udah. Nah, udah kata si Yosef gini, saya imanin terus, saya doain. Ya kan kalau makan Harnaro Okas itu kalau beli di Bayu Kakak 40.000 satu. Nah, kalau di apotek di itu Garut 35.000. Saya ganti pakai Tamsolusin yang generik. Ya masih tetap gitulah kalau lagi kumat. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu dahsyat luar biasa. Kuasanya dulu sekarang tidak pernah berubah. Kalau kita yakin dengan teguh, kita minta, memang itu kedaulatan Tuhan. Sembuh nggak sembuh kita jangan kecewa, karena itu kedaulatan Tuhan. Tapi saya yakini mujizat Tuhan itu ada. Amin. Puji Tuhan, sekarang mah pipisnya lancar, nggak pusing lagi. Saya kalau malam tak jeblek kamar mandi, tak jeblek kamar mandi. Sekarang mah tidur bisa pulas. Puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan itu dahsyat luar biasa. Dan saya juga mau menyaksikan kalau lambung saya waktu itu, Pak Hendy juga sampai bilang kan, Pak Hendy suruh diendoskopi 3 tahun saya kalau makan ada lada sedikit aja langsung panas. Pak Puji mah bilang, Mami Icen kasihan makannya tahu sama tempe terus, nggak bisa makan apa-apa. Tapi puji Tuhan, karena saya terus berdoa sama Tuhan, tekun. Saya percaya segala sesuatunya ada time limitnya. Segala sakit, penyakit, persoalannya juga ada time limitnya. Saya yakinin itu. Sekarang saya tiap hari bisa makan sambal, minum air es, nggak ada masalah apa-apa. Tuhan kita dahsyat kan? Luar biasa. Nah, sekarang juga saya mau mohon sama gembala saya yang saya hormati, sebab gembala itu wakilnya Tuhan kan. Nah, sekarang saya mohon Pak, kali-kali adain altar call dong, ada pengurapan supaya kita tuh yang lagi lemah, yang lagi ada yang sakit, butuh urapan doa supaya kita bisa dicas lagi. Apalagi menghadapi situasi yang saat ini kan nggak menentu, alam juga tidak menentu, sedang ngamuk, ekonomi juga sedang ngamuk. Nah, itu yang kita butuhkan, ada pengurapan impartasi gitu supaya kita kan dikuatkan kembali, dicas kembali iman kita. Itu saja sih. Terima kasih. Semoga ini boleh menguatkan. Ya, pujiakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan umum karena
mulai minggu kemarin ada 2 kali persembahan kedua buat Natal. Ya, nah sebelum Bapak Ibu membawanya ke depan, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang tidak pernah berakhir bagi kami secara pribadi, keluarga, dimanapun kami berada. Penyiapkan Tuhan tetap sempurna bagi kami. Pagi ini umatmu akan membawa persembahan, mari Bapak kuduskan sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Allah sanggup memenuhi kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Allah. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, yang jadikan semua. Firman Tuhan, saya nyebut Bapak Ibu sekalian bagi sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Tak selalu Tuhan menjawab doa, Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jauh lagi mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang di waktu yang tepat. Bukan melihat, lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat, Tuhan jadikan Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami sudah masuk di dalam hadirat-Mu. Kini saatnya kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Ajar kami Tuhan, supaya kami mengerti dan mengenal akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, kiranya roh hikmat daripada Roh Kudus menyertai hamba-Mu, sehingga firman ini bisa ditangkap, dimaknai,
dimengerti dengan dalam bahasa yang sederhana. Urapi umat-Mu Tuhan, kiranya umat-Mu mendengarkan apa yang Tuhan perkatakan di dalam firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya dan berkati katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Terima kasih buat worship leader, singer, dan pemusik. Kita sudah masuk dalam hadirat Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali melayani tempat ini. Saya percaya satu anugerah yang besar kalau saya boleh berada di tengah-tengah saudara. Mari kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Di bulan September, Gembala Pembina kita Pak Niko seringkali mengatakan restorasi Pondok Daud. Ya, sudah seringkali kita dengar restorasi Pondok Daud, akan membangun kembali Pondok Daud. Nah, saudara-saudara, saya mengambil satu bagian ini memang tidak mudah untuk menjelaskan tentang Pondok Daud. Ya, nggak mudah. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri saya hikmat untuk bisa memberikan sesuatu yang sederhana kepada jemaat supaya nangkep Pondok Daud, restorasi Pondok Daud. Nah, begini saudara dikasih Tuhan, sebelum kita masuk di dalam pengertian Pondok Daud, kita harus mengerti tentang sebuah sejarah ya. Di Alkitab sudah tertulis bahwa kita mengenal ada dua yang terkenal, yang lainnya banyak. Ada dua. Satunya apa saudara? Kalau kita kenal tentang ya tabernakel Daud, berarti ada tabernakel Musa. Nah, kenapa kok ada disebut dengan tabernakel Musa atau kemah Musa? Saya ingin melatar belakangi siapa inisiatifnya membangun kemah Musa adalah Allah itu sendiri. Apa inisiatif Tuhan? Nanti kita belajar sendiri tentang kemah Musa. Tuhan berbicara kepada Musa, bikinkan aku tempat yang kudus supaya aku diam bersama dengan umatku. Nah, ini latar belakangnya. Jadi Tuhan Allah Israel ngomong sama Musa, bikinkan tempat yang kudus buat aku supaya aku diam bersama dengan umatku. Kenapa bisa begitu dia diam bersama dengan umatku Israel? Ingat, ketika Musa diperintahkan Tuhan keluar untuk membawa bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanan, dia lewati padang gurun kan? Disitulah Tuhan, aku ingin bersama-sama dengan umatku di padang gurun itu. Yang kedua, kenapa ada tabernakel Musa? Tuhan ngomong begini, kalau aku hadir di situ, aku ingin berbicara kepadamu dan sampaikanlah kepada umatku. Nah, jadi Musa itu sebagai perantara dalam perjanjian lama, dia masuk ke kemah Musa, dia ngadep Tuhan. Nah, Tuhan ngomong ini loh. Nah, ini yang kuperintahkan, sampaikanlah kepada umatku Israel. Nah, itulah latar belakang disebut dengan tabernakel Musa. Ya. Nah, isinya apa tabernakel Musa? Itu ada 2 loh batu, 10 perintah Tuhan. Itu yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, karena yang satu udah dihancurin Musa kan, ketika Musa pertama kali naik ke Gunung Sinai, ngambil 10 perintah Tuhan, yang dibawa ngapain tuh? Iya, bikin anak lembu emas, karena dianggap Musa itu sudah mati. Musa marah, dilemparkan 10 perintah Allah yang pertama, yang asli. Terus dia bikin lagi yang kedua. Nah, itulah ditaruh di situ. Sama satu lagi ada apa isinya? Tongkat Harun. Jadi disitulah dibikin peti. Nah, kenapa disebut dengan kemah? Apa tabernakel? Kemah itu kan berpindah-pindah, portable. Jadi kalau ada yang awan, yang api, ada itu ya pindah. Nah, saudara, itu latar belakangnya. Nah, kita kembali lagi
dalam perjanjian lama sebelum masuk disebut dengan kemah Daud atau tabernakel Daud. Sejarah itu menuliskan perjalanan tabut ini, saudara. Ya, mari kita buka supaya saudara dan saya memahami. 1 Samuel 6 ayat yang pertama sampai dengan 4, saudara. Setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin, maka orang Filistin memanggil para imam petenung lalu. Sebelumnya kita stop dulu. Saya ingin memberikan sebuah pengertian. Di ayat pertama, setelah 7 bulan lamanya tabut Tuhan ada di Israel, di Filistin. Nah, maka orang Filistin memanggil para imam dan para petenung lalu kepada mereka, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukan kepada kami bagaimana kami harus mengantarkan kembali ke tempatnya. Nah, jadi kenapa gua ada di Filistin? Nah, kita tahu itu peperangan terjadi, kalahlah bangsa Israel. Filistin menang, diambil tabut itu, ya, dibawa ke Filistin. Di Filistin kenapa kok 7 bulan? Nah, ini kita gali. Kenapa kok 7 bulan? Ada sebabnya. Nggak tahan. Kenapa 7 bulan? Kok harus diantarkan kembali? Saya yakin bangsa Filistin tahu mengerti bagaimana kedahsyatan tabut Tuhan. Betul? Sejarah mencatat ketika Yosua mau nyebrang ke kanan, dia pakai tabut itu kan, menginjakkan kaki terbelah, dia masuk di situ. Nah, tabut berbicara Shekinah glory, kemuliaan Tuhan. Kenapa di Filistin ini cuma tahan 7 bulan? Nggak tahan dia, udah balikin aja. Ada sebabnya. Mari kita buka sebabnya, saudara, ya. Nah, 1 Samuel 5, Alkitab itu dahsyat. Katakan Alkitab itu dahsyat. Alkitab itu dahsyat. Dia menjawab semua pertanyaan-pertanyaan itu. 7 bulan itu ada alasannya. Ada. Nggak mungkin setiap kata, ya, mohon maaf, setiap kata yang ditulis di sini punya makna. Yang yakin percaya katakan amin. Amin. Punya historis, punya tujuan. Makanya 7 bulan ini ada maknanya. Nah, kita buka 1 Samuel ayat yang kelima, saudara. Nah, saya pernah belajar sekolah sedikit lah di Alkitab. Diajarin oleh dosen saya, kalau baca Alkitab itu satu pasal, kalau nggak ngerti harus lari ke sebelumnya. Kalau nggak ngerti lagi ke sebelumnya, supaya di situ ada ditulis di Alkitab itu dahsyatnya. Terus kembali, ya. 1 Samuel 5 ini jawabannya, saudara. Tabut Tuhan di tanah orang Filistin. Sama kan tadi di tanah Filistin, ya. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebed Haiser ke Asdod. Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkan di sisi Dagon. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan muka ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikan ke tempatnya. Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan muka ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang itu, hanya badan Dagon masih tinggal. Saudara kalau baca seterusnya ini, ya, itu luar biasa, saudara. Kenapa? Ayo kita loncatnya supaya cepat karena waktunya. Nah, ketika orang-orang ayat 7, ketika orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, maka berkata mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya yang keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Berarti Allahnya orang Filistin itu Dagon namanya, ya, Dagon. Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja kota Filistin dan berkata, apakah
yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu, lalu kata mereka, tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gad. Nanti kita pelajari kenapa kok disebutkan Gad, itu ada alasannya. Nah, setiap kata kota pasti ada tujuannya. Gad, nanti kita belajar tentang Gad. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkan, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia mengajar orang-orang kota itu sehingga anak dewasa timbul borok-borok pada mereka, lalu mengantarkan tabut mereka. Seterusnya sudah baca di rumah ya, ada boroknya. Setelah itu ada hama tikus. Nah, kita kunci di sini ada borok. Borok itu bisul. Jadi mungkin bisulnya bisa segede-gede ini ya, bisulnya. Terus ada hama tikus tuh nyerang di situ. Nah, kembali lagi dalam konteks 1 Samuel 6 tadi, kita sudah menemukan jawabannya. Kenapa 7 bulan? Karena tabut Tuhan ditaruh tempat yang salah. Amin. Ditaruh mana? Di kuil Dagon. Allahnya orang Filistin. Berarti kuil Dagon itu adalah berhala. Sehingga Tuhan tidak mau disamakan kedudukannya, disandingkan, nggak mau. Makanya tabut Tuhan itu penuh dengan kuasa. Kepala Dagon jatuh nggak sadar, lagi dibalikin lagi, seterusnya. Akhirnya dia tahu, waduh, tabut ini bikin masalah di tempat saya. Tabut ini bikin malapetaka. Tabut ini bikin saya susah. Tabut ini bikin saya kena sakit penyakit. Amin. Nah, sekarang nanti kita akan tangkap sesuatu. Kalau tabut itu diletakkan tempat yang benar, saya coba loncat supaya saudara paham. Kalau tabut itu ditaruh rumah Obed-Edom, apa yang terjadi? Berapa bulan di rumah Obed-Edom? Ada yang bisa jawab? 3 bulan. Diberkati Tuhan. Bayangin, 7 bulan di tempat yang salah, menimbulkan malapetaka, kehancuran, sakit, penyakit dan sebagainya. Tapi kalau di tempat yang benar, Obed-Edom itu orang Gad, ditaruh di situ. Nah, nanti kita ceritakan kenapa Obed-Edom kok bisa terima itu. Itu ada sejarahnya. Kembali lagi saya loncat. Perbandingannya 7 bulan di Filistin, di kuil Dagon, bikin malapetaka, bikin kehancuran, bikin sakit penyakit, hama tikus ada. Di rumah Obed-Edom 3 bulan orang Gad diberkati karena Obed-Edom meletakkannya di atas. Dan dia sujud, hormat, menghargai tabut Tuhan, makanya diberkati Tuhan. Amin. Nanti kita belajar. Sekarang kita ambil lagi yang 1 Samuel 6 ayat 1 sampai 4. Saudara ya? Nah, begini. Setelah itu dia kan 7 bulan ini. Aduh, gimana ini 7 bulan? Bikin malapetaka di bangsa kita. Dia nanya ke siapa? Petenung. Maka orang Filistin, 1 Samuel 6 ayat 2, tolong dibukakan. Maka orang Filistin memanggil para imam dan para petenung itu siapa di masa sekarang? Paranormal, dukun, ahli sihir, ya kan? Dia nanya ini, ya kalau orang kita suhu, ya kan? Ya suhu lah, nanya ke suhu, nanya ke paranormal. Gini, apakah yang harus kami lakukan dengan tabut itu? Beritahukan pada kami bagaimana kami harus mengantarkan kembali. Dia nanya, kenapa dia nanya petenung? Ingat, Filistin adalah Tuhannya namanya Dagon, berhala. Dia nanya ke petenungnya, gimana caranya nih balikin tabut Tuhan? Dia nanya ke petenung. Jawabannya sungguh sangat dahsyat ini, saudara. Saya membaca ini, wah Tuhan kau begitu luar biasa. Gini, lalu kata mereka, apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel, maka janganlah kamu mengantarkan dengan tangan hampa, melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah kepadanya
maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui mengapa tangannya tidak undur daripadamu. Ini penemuan ayat yang sangat dahsyat. Lihat, petenung ahli sihir tahu bahwa kalau nganterin tabut Tuhan tidak boleh tangan hampa, nggak boleh. Jadi harus ada tebusannya. Dia ngomong petenung ini supaya engkau menjadi sembuh dan tangan Tuhan tidak undur daripadamu, daripada nggak proteksi. Saya bisa menangkap saudara. Kenapa seringkali gereja mengatakan kalau ke gereja bawalah persembahan? Ini sebenarnya esensinya, ini sebenarnya supaya kita menjadi sembuh dan tangan Tuhan tidak undur daripada kita. Amin. Persembahan itu bukan soal besar kecil ya, kita tidak ada urusan Yang penting kita memberi sembahan itu adalah keikhlasan, sukacita dan kerelaan hati kau bawa persembahan itu. 2.000 boleh nggak? Boleh. Gak masalah bagi Tuhan. Kalau lebih ya boleh. Artinya saudara, para ahli sihir mengetahui gimana cara balikinnya ya. Gak boleh tangan hampa. Makanya di gereja saya ajarkan, jangan sekali-sekali mempermainkan Tuhan. Kalau engkau tidak punya duit persembahan, duduk aja di situ, berdoalah, Tuhan berkati aku, ampuni aku Tuhan, aku nggak bisa ngasih persembahan, aku hanya bisa mempersembahkan seluruh hidupku. Amin. Dalam Roma 12 katakan, persembahan yang kudus, tidak bercacat celah, itulah ibadah kita yang sejati. Jadi saya mengajarkan gitu, kalau nggak punya duit, udah duduk manis saja, doa sama Tuhan. Tapi jangan sekali-kali engkau ingin dilihat orang bawa persembahan kosong. Inilah saya udah ajarkan ke jemaat. Tapi kalau jemaat masih itu, ya bukan urusan saya. Amin. Tuhan, aku sudah memberitahukan, aku sudah mengajarnya. Demikian, mohon maaf, ini saya berikan di tempat ini. Dan saya sangat yakin jemaat yang di bawah pengembalaan Pak Denny tidak ada yang memberikan amplop kosong. Amin. Beri kemuliaan sama Tuhan Yesus. Noceng pun tidak masalah. Ceceng boleh? Boleh. Tidak masalah. Karena di sini tidak ditulis. Pokoknya ojo kosong. Ya, nggak ada nominalnya kan? Yang salah ketika hamba Tuhan mengatakan, lu harus ngasih 5 juta, itu salah. Karena Alkitab nggak nulis. Amin. Ini persembahan loh, bukan perpuluhan ya. Kita ngomong soal persembahan, offering. Nah, teruskan saudara. Ini luar biasa. Nah, ayat berikutnya. Sudah itu bertanya mereka, apa tebusan salah yang harus kami bayar kepadanya? Jawab mereka, jumlah raja-raja kota orang Filistin. Ini bicara soal raja ini. Tadi bicara soal person. Ya. Menurut jumlah raja-raja kota orang Filistin, maka 5 borok emas. Nah, kita tahu tadi saya sudah singgung soal bisul borok ya. Oke. Dan 5 tikus emas, sebab itulah yang sama menimpa kamu sekalian raja kotamu. Jadi kalau saudara-saudara, ketika kota itu mengalami musibah, dia ada tikus. Saudara baca berikutnya, ada tikus yang menyerang pertanian mereka. Ada bisul. Dalam perjanjian lama ditulis, kau harus mempersembahkan tikus emas. Ini emas bukan emas, bukan arti yang ini sebenarnya emas. Harus bikin. Dan borok bisulnya sudah dibawa, ya dibikin, ya dibawa kepada Tuhan. Inilah kebenaran saudara. Jadi ketika menyadari ini yang ngomong bukan Tuhan, bukan. Siapa yang ngomong? Atau ahli sihir, orang yang nggak kenal Tuhan. Amin. Betul ya? Orang yang kenal Tuhan loh. Dia bisa ngomong begini. Nek nganterin kabut Tuhan, lu nggak boleh tangan hampa. Supaya kamu menjadi sembuh, tanganku tidak undur daripadamu. Nah sekarang bicara soal raja-raja, orang pemimpin. Kalau musibah ada di satu kota, di satu desa, di satu negara,
Apa yang menjadi musibahnya? Kalau Filistin tadi ada bisul ditulis di Alkitab, ada tikus yang masuk di situ, maka dia harus mempersembahkan tikus emas dan borok emas. Ketika saya membaca Tuhan, apa yang dimaksud borok dan tikus? Saya mencoba kembalilah ke belakang, ternyata di situ menemukannya ada wabah tikus. Nah, singkat cerita, setelah itu dia kan balikin. Dia balikin kan? Dia kembalikan. Kemana saudara? Ke bangsa Israel. Kita lanjutkan supaya saudara ngerti. 2 Samuel 6. Nah ini saudara. 2 Samuel 6. Ayo kita belajar 2 Samuel 6. Nah 2 Samuel 6. Nah ini yang disebut restorasi pondok Daud. Tabut dipindahkan ke Yerusalem. Ya, Daud mengumpulkan para semua orang pilihan di antara orang Israel, 30.000 orang banyaknya. Kemudian bersiaplah Daud lalu berjalan ke Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertai untuk mengangkut dari sana tabut Allah, disebut dengan nama Tuhan semesta alam yang bertata di atas kerubin. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru, sebab yang mengangkat dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ayub anak-anak Abinadab mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ayub berjalan di depan tabut. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu, Daud ini merubah tatanan ibadah orang Israel. Dia berani mengubahnya. Kalau di kemah Musa itu khusyuk, tidak ada. Sorak lah, palingnya nggak ada, lompat nari nggak bisa, apalagi koplo nggak bisa, nggak boleh, usuk. Ya diam, penuh dengan kekudusan, ya diam. Makanya ada beberapa denominasi yang menerapkan gereja itu tepuk tangan nggak boleh kan, apalagi kau ketawa, nggak bisa, nggak boleh teman, diam. Nah itu yang sebagian mereka. Ya nggak salah, karena mereka menerapkan kemahmu. Nah di Paniko ini saya belajar benar, Daud ini raja yang esentrik. Tabut Tuhan itu harusnya nggak boleh dinaikin kereta. Tabut Tuhan harus diapain ya sudah? Yang mengerti? Iya pinter, digotong. 2 di depan, 2 di belakang. Siapa yang gotong? Imam siapa? Iya, imam lagi pendoa kagak boleh. Itu aturan imam. Jadi yang tabut itu harusnya ditandu. Tapi Daud ini luar biasa. Saya ngomong, Tuhan, kok gak dihukum Daud? Hebat kan? Bayangin, dia melanggar gak tatanan itu? Kalau ada gereja merubah tatanan, wah ini sesat ini. Ini gak benar. Daud berani merubahnya, dinaikin ke kereta. Terus ada Ayub dan Usa. Ini teruskan. Ini kita nanti tanya ke surga sama Tuhan, kenapa kok Usa mati itu? Heran saya. Ini Daud dan seluruh kaum Israel apa? Menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian kecapi, gambus, rebana, kelendung dan ceracap. Ini pola Paniko. Makanya di kita GBI mau joget, mau nari, mau koplo, mau apapun nggak masalah. Karena Daud ini narinya kayak begitu, betul? Istrinya Daud ngeliat ngomong, si raja kok begini? Dia buka bajunya, dia nari-nari dikatakan seperti orang gila. Inilah latar belakangnya restorasi pondok Daud. Saya bilang edan, ngerubah tatanan orang Israel ibadah. Kok berani dia di depan tabut, dia nari-nari, buka baju kebesaran sebagai seorang raja, dia menjadi rakyat jelata. Nah, ya memang harus begitu sih. Ini nanti penafsiran lebih dalam lagi. Saya nggak bahas soal itu. Kenapa dia lepas jubah? Nah, dia nari-nari, selangkah demi selangkah dia ngapain? Potong lembu, potong apapun, sampai ke Yerusalem kota Daud. Sebelumnya sampai di situ sudah dengar begini.
Ketika mereka sampai di pengirikan Nahor, maka Usa mengulurkan tangannya kepada bait Allah lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa lalu membunuh dia di sana. Karena keteledorannya ia mati di dekat tabut Tuhan. Ini sesuatu yang harus kita renungkan, saudara. Daud merubah tatanannya. Ngawur Daud. Kemah Musa harusnya penuh dengan ketusukan. Dia rubah, harusnya digotong. Tapi dia naikin ke kereta. Ya ada lembu yang ngirit dia. Betul? Nggak dimati nama Tuhan. Lah Usa ini loh saudara. Dia bermaksud baik. Ini tabut mau jatuh, dipegang, mati. Mati dia. Gimana kita berpikir? Mati dia. Langsung mati. Padahal Usa berniat baik kan? Ini kan mau jatuh. Dipegang nggak? Mati. Saudara bayangkan ketika orang ngangkat dari bawah ke kereta, dipegang nggak tabutnya? Kenapa kok nggak mati? Itu Tuhan. Hak prerogatifnya Tuhan. Saya belum nanya itu. Kenapa? Berat untuk saya menjawabnya. Tapi Alkitab memberitahu Usa teledor. Seringkali orang pendeta lain menafsirkan Usa ingin mengatur Tuhan. Tapi ayatnya nggak ngomong. Nah, saya nggak berani menerjemahkan itu. Yang penting dia teledor. Teledornya apa? Harusnya dia sikap dong awal. Karena Ayub ada di depan kan. Ya dia harusnya tuntun keretanya itu lembunya. Singkat cerita saudara. Kembali lagi. Nah maka Daud menjadi marah karena Tuhan menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut orang Peres Usa sampai sekarang. Kita belajar lagi. Nah ini baru. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Dia takut. Aduh, aku untung gak dimatiin Tuhan. Aku merubah tatanan ibadah ini. Ya, aku nari-nari. Aku naikin ke atas kereta. Bahkan Alkitab berkata, aku menemukan Daud bin Isai. Orang yang berkenan di hatiku. Betul gak? Itu sangat ironis. Paradoks sekali itu. Usaha yang cuma megang gini aja mati. Daud menjadi takut. Kenapa Daud takut? Dia memperbandingkan dirinya dengan Usa. Usahanya megang gini mati. Nah aku ini ngabur. Naikin ke atas kereta. Terus aku nari-nari di depan tabut. Ya kan? Harusnya dia mati. Kejadian itu membuat Daud takut. Sehingga apa yang dia lakukan? Bagaimana tabut itu dapat sampai kepadaku. Dan mulai nyadari. Aduh. Dia ingat Filistin banyak korban. Wah ini bagaimana? Kok bisa sampai aku? Maka Daud punya siasat yang gak bagus. Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpan dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Nah tadi kan disebutkan harus diantarkan kepada Gad, bicara kota. Nah nyambung kan? Di rumah Obed-Edom. Di rumah Obed-Edom. Daud ini licik. Tahu ini kayak begini. Kalau saya bawa ke Yerusalem kota Daud, di istananya akan terjadi malapetaka yang besar. Usa aja mati. Dia takut. Dia menyimpang. Diteruskan di ayat yang luar biasa. Dia menyimpang dari jalannya. Misalnya kota Daud ini lurus begini, sudah mau nyampe, dia pinggir. Ditaruh di sini. Obed-Edom dijadikan kelinci percobaan. Udah, biar gua taruh nih di tempatnya Obed-Edom. Ya matilah. Aku ingin tahu mati apa enggak. Ternyata saudara. Ayat 11 2 Samuel 6. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Tuhan apa? Memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Hebat nggak? Alkitab dahsyatnya. Di 7 bulan di Filistin terjadi malapetaka. Kenapa malapetaka? Borok, kutukan, hama, karena tabut disandingkan dengan berhala. Dagon.
bagaimana hidup kita hari ini? Nanti saudara bisa merenungkan. Ini bicara tentang fisik dulu. Kelihatan. Ya, teruskan. Nah, di ayat 12, kelicikan Daud ada lagi. Diberitahukannya kepada Raja Daud, dengan demikian Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dengan segala ada padanya. Dan oleh karena tabut itu, lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah dari rumah Edom ke kota Daud. Nakal nggak Daud itu kalau secara manusiawi? Licik nggak? Licik dong. Raja, tak taruh rumahnya si A. Udah, aku mau lihat. Dia dari jauh. Mati nggak? Ternyata diberkati berlimpah-limpah. Karena dia raja, Obed-Edom paling. Aku bawa pulang. Obed-Edom tidak punya kuasa. Dibawalah tabut ini ke kota Daud. Yerusalem. Makanya disebut dengan kemah Daud, tabernakel Daud itu. Jadi kemah Musa yang bikin Musa, kemah Daud yang bikin Daud. Nah, setelah itu kita kembali lagi sejarahnya. Ada lagi yang disebut bait suci Salomo. Bentuknya fisik. Nah, dari latar belakang itu, setelah Daud bapaknya mati, Salomo anaknya bangun terusin. Kenapa aku nggak Daud bangun bait suci? Kan ada yang ngomong, tanganmu kotor, kamu tidak layak bangun ini. Kenapa kotor? Kenapa tangannya Daud kotor? Tuhan ngomong, tangan berlumpur dengan darah. Kenapa? Karena dia merebut Betsheba. Uria diutus ke medan perang supaya mati. Itu yang dikatakan, engkau tidak layak bangun, anakmu yang bangun. Sehingga dibikinkan bait suci Salomo. Berapa bait suci Salomo? 20 tahun lamanya bangun. Nah, saudara-saudara, setelah bait suci Salomo, zaman Yesus ada kan? Nah, Yesus masuk. Yesus ngapain itu? Dia ngamuk di situ. Kenapa? Karena di situ terjadi jual beli, transaksi. Maka dia ngomong, rumahku harusnya disebut dengan rumah doa. Engkau menjadikan rumahku sarang penyamun, diobrak-abrik. Aku akan membangunnya 3 hari. Lanjut saudara, kita kembali dalam aplikasi nanti. Setelah selesai tabut, sekarang bait suci Salomo ada nggak? Nggak ada, hancur belum ada. Masih nilai reruntuhannya. Amin, masih reruntuhan. Akhirnya yang sering Pak Denny khotbahkan di Kisah Rasul, tidak tahukah bahwa baitmu adalah bait Allah, di mana roh Allah itu tinggal. Amin. Kita tangkap satu pengertian. Sekarang kita ini sudah nggak lagi beribadah ke Israel. Kenapa? Kembali dalam kemah Musa, aku diam bersama umatku. Jadi kalau dulu kita nggak seperti itu, kita harus beribadah ke sana. Sentralnya ke Israel. Karena sudah berubah, akhirnya kita menjadi membawa tabut Tuhan nggak? Ada. Terus di manakah dua loh batunya? Ada nggak dua loh batunya? Ada. Digantikan aku menaruh di dalam hatimu, di dalam loh hatimu hukum Tuhan. Berarti 10 perintah Tuhan ada di hati kita. Jasad nggak? Berarti kita apa? Membawa tabut nggak kita? Nah, saya simpulkan, hari ini saudara dan saya membawa tabut Tuhan. Saudara mau diberkati atau tidak, itu pilihan saudara. Saudara mau menjadi orang seperti orang Filistin, ya itu pilihan. Saudara ingin menjadi Daud, ya itu pilihan. Tapi saya mau kasih tahu, sebaiknya seperti Daud. Jadi hari ini saudara, makanya hati kita ini ada firman. 2 loh batu ditaruh di sini. Ada otoritas Tuhan, tongkat Harun ada di tempat kita. Terus ditaruh di dalam mulutmu, aku letakkan firman, perkataan-perkataan. Makanya mulut ini penuh kuasa. Hati kita ada 10 perintah Tuhan. Maka kita waktu ibadah nggak bisa main-main. Makanya ibadah nggak boleh tangan hampa, supaya engkau menjadi sembuh. Sembuh bukan soal fisiknya, sembuh di dalam hubungan rumah tangga, sembuh dalam pekerjaan, dalam bisnis, ya, dalam hubungan kita dengan Tuhan, dan yang terpenting
ada proteksi Tuhan. Ini kan ayat yang melandasi kenapa. Loh kenapa sih pendeta kok minta persembahan? Kalau orang nggak ngerti, orang nggak mau ngasih. Sekarang saudara dan saya mengerti. Siapa yang mengerti? Kalau ke gereja harus bawa persembahan. Amin. Harus bawa persembahan. Kalau nggak punya nggak apa-apa. Roma 12 ngomong, persembahkanlah seluruh hidupmu sebagai persembahan yang kudus, tidak bercacat celah, itu ibadahmu sejati. Nggak apa-apa. Tapi kalau saudara diberkati Tuhan, ada berkat lebih, ya kenapa tidak saudara datang membawa persembahan itu ke gereja? Supaya apa? Ini kan rumah Tuhan. Saudara kan tabut Tuhan. Makanya datang ke rumah Tuhan jangan tangan hampa. Nah, kembali lagi, kalau kita hidup dalam kesulitan, dalam apapun, dalam sakit penyakit, dalam kutukan apapun, caranya tanya Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Kalau orang Filistin, bisulnya emas, Pak. Tikusnya emas, dikasih. Ya, saya tidak tahu saudara dalam perjalanan hidup ini. Yang tahu saudara. Makanya hari ini saudara kasih Tuhan. Persembahan itu adalah Tuhan menjadikan kita sembuh. Ada proteksi tangan Tuhan dalam hidup kita. Dilindungi Tuhan. Sekalipun kita bayar noceng. Mohon maaf, ceceng sekali. Tuhan lindungi. Asal jangan terus. Itu Tuhan. Nah hari ini mari saudara. Kenapa Pak Niko selalu ngomong restorasi pondok tahun? Ini latar belakangnya saya sederhana. Biarkan Pak Denny ngupasnya itu 5 jam gak selesai. Bicara kemah Musa itu kenapa terjadi kemah Musa, kenapa kok ada bait kemah Daud. Padahal ada banyak tabernakel selain 2 itu yang dibangun oleh orang lain. Ada Pak, itu nggak begitu terkenal. Saya nggak mau bahas itu. Yang saya mau titik beratkan hari ini sudah dari kasih Tuhan. Di masa sekarang kita adalah tabut Tuhan. Siapa yang yakin bahwa hidup kita ini adalah tabut Tuhan? Kalau nggak katakan nggak apa-apa. Berarti saudara belum sadar bahwa saudara ini tabut Tuhan. Karena firman Tuhan, tidak tahukah bahwa baitmu adalah bait Roh Kudus di mana Allah tinggal. Kenapa Allah tinggal? Ya tadi itu loh. Sejak zaman dulu Allah itu pingin tinggal bersama umatnya. Amin. Betul nggak? Kerinduan Tuhan itu pingin dekat dengan kita. Dia pingin tinggal di hidup kita. Makanya dia ngomong dalam Korintus, dibersihkannya supaya kudus. Tuhan hadir, Roh Kudus hadir di tempat kita. Ada Allah. Hati kita yang dikasih 10 perintah Tuhan, dikasih tongkat Harun. Makanya kita itu sedang membawa tabut Tuhan dalam hidup kita. Makanya kekristenan harus berubah, amin. Kekristenan harus berubah. Harus dewasa menyikapi ini. Oh iya, ketika kita mau berbuat dosa, kita mau melakukan sesuatu hal yang tidak berkenan, ingat, waduh, aku tabut Tuhan ini. Tadi kan udah contohnya, si Usa langsung mati kan, Filistin langsung kena kutukan kan, sakit dan sebagainya. Tapi kalau saudara mau melakukan hidup saudara seperti Obed-Edom, saya berani katakan sesuai dengan firman, saudara diberkati berlimpah-limpah. Yang percaya katakan amin. Ayo kita bangkit berdiri. Biarkan renungan singkat ini boleh ditangkap. Nanti biar Pak Denny yang menjelaskan lebih dalam lagi soal tabernakel. Yang suka katakan amin. Saya ingat refnya tapi nggak bisa nyanyi. Ku bawa hidupku, tau nggak? Yes, betul. Siapa mau membawa hidup kita kepada Tuhan? Sudah bisa ditangkap pelajaran ini dan dimengerti dan diterima. Mulai hari ini kita adalah tabutnya Tuhan. Nggak apa-apa, sabar aja. Ya, ayo hari ini saya dan saudara sama-sama seperti Obed-Edom supaya diberkati Tuhan, disembuhkan dari sakit penyakit, diberikan kelancaran dalam usaha, rumah tangga menjadi baik, penuh kasih, anak-anak takut akan Tuhan, anak cucu diberkati Tuhan. Amin. Pekerjaan diberikan kesuksesan, 2 tangan menjadi 2 tangan yang berhasil. Oh Rabasantaka, bakul adonanmu diberkati berlimpah. Saya merasakan hadirat dan pengurapan Tuhan. Hidup angkat satu pujian ini saudara. Ku bawa
di akhir pemberitaan firman ini, mari kita, saya dan saudara, bersama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ada sesuatu yang merubah konsep berpikir kami. Kami sekarang tahu Tuhan, bahwa kami adalah takut Tuhan. Tuhan sudah taruh 10 perintah itu di dalam hati kami. Bahkan mulut kami ditaruh firman-Mu. Dan kami harus menjaganya dengan baik. Pelajaran dari Filistin, dia menyandingkan dengan berhala Dagon. Ampuni kami Tuhan, ketidaktahuan kami, keteledoran kami mungkin, ketidakmengertian kami, bahwa Tuhan sungguh sangat dahsyat, memberikan kami satu kepercayaan, kami membawa takut Tuhan. Tapi seringkali kami kadang-kadang menyandingkan dengan berhala di masa kini. Ampuni Tuhan, ampuni. Setelah mendengar firman ini, kami mau berubah bersama-sama Tuhan, supaya tidak ada lagi berhala dalam hidup kami. Tidak ada dagon-dagon yang lain, Allah-Allah yang lain selain Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan, peristiwa-peristiwa itu terjadi ketika bangsa Filistin menempatkan bersama dengan Dagon malapetaka, musibah, hama. Tuhan Yesus, kami mau seperti Obed-Edom. Ketika Daud ada di rumah Obed-Edom, Obed-Edom memperlakukan dengan baik, meletakkan di atas meja, dia menyembah Tuhan, menghormati. Obed-Edom diberkati Tuhan, berlimpah-limpah dalam 3 bulan seisi rumahnya. Dan hari ini kami mau belajar seperti Obed-Edom Tuhan. Kami mau membawa tabut ini Tuhan seperti Obed-Edom, menempatkan tempat yang layak dan benar, supaya kami diberkati Tuhan, supaya kami disembuhkan Tuhan, supaya tangan Tuhan tidak undur daripadaku. Ada proteksi, perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan, bahkan Kau menopang kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Daud juga diberkati Tuhan. Setiap langkah demi langkah dia memberikan korban bakaran, menyembelih lembu, artinya korban bakaran kepada Allah Israel. Daud dikokohkan menjadi seorang raja. Tuhan, kami mau belajar 2 hal, Obed-Edom dan Daud. Dan hari ini mampukan kami Roh Kudus membawa setiap tabut-tabut ini secara pribadi lepas pribadi, supaya Tuhan berkenan memberkati kami. Dan mulai hari ini kami berubah Tuhan. Saya dan saudara berubah karena mendengar firman ini. Hamba-Mu sederhana memberitakan firman ini. Roh Kudus, berikan terus-menerus pencerahan kepada setiap umat-Mu, juga hamba-Mu ini, supaya lebih dalam dan lebih dalam mengerti tentang ini Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, diberkatilah saudara-saudara, disembuhkan dari segala penyakit. Terima dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan saudara kasih Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Semua kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Amin. Yang diberkati bisa lambaikan tangan ya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Juga saatnya kita akan memberikan persembahan untuk Natal. Yang bertugas saya persilahkan. Membawanya ke depan atau ada amplop khusus Bu? Oh iya, amplop khusus. Bapak Ibu
Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih buat Bapak Nikon Sanjaya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema untuk kehidupan kita. Tuhan memberkati Pak. Ya. Terima kasih untuk Bu Jenny sudah jadi WL, semua pemain musik WL Singer ya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman selanjutnya minggu kelima baru ada PA ya Pak ya, minggu kelima. Masih ada minggu keempat kelima. Itu aja minggu depan kita tetap ibadah seperti biasa. Kami atas nama jemaat ya juga mengucapkan selamat untuk Joan anaknya Pak Hendy ya, yang sudah melangsungkan pernikahan untuk Pak Hendy dan Ibu juga ya. Semoga langgeng bahagia. Tuhan Yesus memberkati sampai nenek ya. Boleh di jemaat yang selamat ya. Ya. Bapak Hendy nggak ngundang, nggak ikut semua, repot juga lah. Belum tentu mau diundang Bapak Hendy, kita jauh dari Karawang ya. Jauh ya. Pergi nggak? Belum pergi ya. Ya. Malum kita malum ya. Saya juga nggak diundang, tapi saya tahu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya itu aja. Terima kasih sekali lagi untuk saudara-saudara yang sudah datang. Hari ini lumayan banyak ya. Puji Tuhan, senang ya. Biasanya sedikit. Biarlah jemaat kita terus bertambah, kita bersatu hati ya. Mungkin ada tambahan dari Ketua Natal ya, tambahan pengumuman dari Ketua Natal mungkin ya. Ya. Ada nggak? Ya. Shalom Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Kebetulan Ketua Natalnya nggak datang. Wakil lah gitu. Ya, untuk Natal kita tidak bosan-bosan saya mengingatkan kembali bahwa kita akan mengadakan Natal di bulan Desember di tanggal 7 dan 8. Untuk bapak-bapak ibu-ibu semuanya yang sudah daftar bisa mempercepat proses ya, mempercepat pembayaran boleh. Terus bagi saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu juga yang terbeban untuk menyupport tambahan untuk Natal kita terbuka dengan senang hati gitu ya. Pokoknya acara Natal ini saya harap semuanya bisa ikut semua. Dan yang kedua, kita gotong royong acara ini dengan dari kita untuk kemuliaan Tuhan lah ya. Oke ya, bisa menghubungi Bu Rita ya dengan Bu Puji untuk bapak-bapak ibu semua sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya jemput Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Selesai ibadah ini, keluarga Pak Hendy mengundang Bapak Ibu untuk makan bersama di tempat ini sekaligus sebagai ucapan syukur atas pernikahan Juan dan Olive. Dan Bapak Ibu sebelum selesai ibadah ini nanti saya mengundang Juan dan Olive ke depan. Bapak Ibu akan bersalaman dengan kedua mempelai. Ya, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya.
beriman dan kami percaya bahwa Tuhan telah memberkati kami, baik lewat firman Tuhan, lewat pujian dan penyembahan kami. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Terimalah kasih setia daripada Yesus Kristus, penghiburan pertolongan yang manis dengan kuasa Roh Kudus, mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Allah datang untuk kedua kalinya menjemput umat jemaatnya Dewan Peraih, bahkan untuk selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan